Selamat sore semuanya. Hari ini senang sekali ya udah bisa ikut kaum wanita lagi ya. Itu 2 kali ya setelah pandemi. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini kami semua wanita dapat berkumpul di sini, mau belajar firman-Mu, menyenangkan hatimu, belajar menjadi wanita yang menuruti kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam lagu ini yang kami mengajar di sini, biar Tuhan kekuatan juga semua wanita di sini agar kami semua dapat sama-sama belajar menjadi wanita yang memuliakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi hari ini saya mau membahas satu topik ini tentang potret wanita yang dipakai Tuhan. Nah, kita mau belajar wanita yang dipakai Tuhan itu seperti apa. Ya, bagaimana cara wanita-wanita supaya bisa hidup sesuai rencana Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan banyak instruksi. Banyak instruksi yang kita perlukan, juga ada banyak wanita panutan yang bisa kita pelajari. Ya, memang wanita di zaman Alkitab itu hidupnya berbeda dengan kita saat ini. Kita sekarang serba instant express ya. HP aja sudah menggantikan segala-galanya. Ya, memang gaya hidupnya ada sedikit berbeda ya. Tapi mereka juga menghadapi tantangan yang kita hadapi hari ini. Ya, wanita-wanita yang hidup di zaman firman Tuhan itu, mereka pada masa kecilnya mereka itu juga bertumbuh sebagai seorang anak perempuan. Jadi setelah dewasa jadi istri orang ya. Terus habis itu melahirkan, juga merasakan menjadi seorang ibu itu seperti apa. Jadi sama saja mereka juga merasakan hidup sebagai anak muda, orang dewasa, dan juga pada masa tua itu seperti apa ya. Mereka juga bergumul dengan banyak isu kehidupan. Ya, kita bisa mempelajari dari wanita-wanita di sini apa yang diinginkan Tuhan dan seperti apa kehendak Tuhan. Oke, hari ini kita akan mempelajari dari seorang sosok yang luar biasa, banyak disinggung di 4 Injil pertama. Oke, kita baca dulu ya. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang berkenalan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika mereka masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia yang ada di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub
sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sahabatmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut Mahlul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Maria. Nah, ya kita semua sudah tahu ceritanya di sini. Malaikat datang kepada Maria, kita sudah sering mendengarnya, tapi ini saya mau ajak kita lihat lebih spesifik lagi ini. Ya, nomor satu, ini Maria ini dia adalah wanita yang biasa-biasa saja. Ya, nggak ada hal yang spesial yang mengenai atau luar biasa gitu mengenai Maria. Dia nggak berasal dari keluarga yang kaya raya atau yang terkenal. Jadi pada waktu malaikat datang kepada Maria, dia itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan ya bisa lah kita prediksi apa kalau orang yang sudah bertunangan itu ya kan, dia apa yang akan dia lakukan ya. Ya mungkin dia mengantisipasi, wah ini aku bentar lagi mau menikah nih, aku bentar lagi mau menikah. Jadi terus nanti apa ya, pasti yang dipikirkan rumahku nanti kayak gimana ya, nanti kehidupan aku nanti kayak gimana ya. Nah itu pasti hal-hal seperti itu yang dia pikirkan. Ya nanti punya berapa anak apa gitu. Biasa orang mau menikah yang dipikirkan itu ya. Oke, jadi tapi kehidupan Maria ini tidak didasarkan oleh hal-hal yang ditinggikan oleh dunia. Ya kita bisa lihat ini dia wanita yang biasa-biasa saja. Kalau orang dunia hari ini namanya mencari pasangan apa itu? Mau cek apa backgroundnya? Apa ini cantik nggak orang ini pintar nggak orangnya, gitu kan? Jadi dunia ini sangat menjunjung ini kepintaran, kecantikan, backgroundnya lah, pendidikannya lah, dia punya kemampuan apa? Ya kita lihat Maria sih biasa-biasa saja, ya. Tapi apa yang membuat hidup Maria ini menjadi bermakna? Itu adalah hubungan dia dengan Tuhan Yesus. Ya, kita hari ini tidak ada membaca cerita tentang Maria kalau bukan karena hubungan dia dengan Tuhan Yesus. Oke, kita lihat di ayat 28 itu disebut Salam hai engkau, ini ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ya itu dia, Tuhan menyertai engkau. Ini yang membuat perbedaan dalam hidup Maria, karena ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan juga yang akan membuat perbedaan dalam hidup kita hari ini. Ya. Ya, yang menjadi pertanyaan, adakah kita mencari penyertaan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat? Ya, jangan pikir ya kita harus jadi luar biasa dulu baru akan dipakai Tuhan gitu ya kan. Kamu nggak harus punya bakat yang luar biasa, orang nggak harus punya harta, punya talenta, punya koneksi. Ya, Tuhan nggak lihat itu ya. Tuhan bahkan selalu memakai orang yang biasa-biasa saja. Memakai keterbatasan dan kelemahan manusia untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dan kemuliaannya. Oke, saya ajak kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 26.
Korintus 1 ayat 26 sampai ini saya bacakan saja. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Ya, kita lihat di sini itu sudah sangat jelas. Mau orang bijak, orang berpengaruh, orang terpandang, ya, itu tidak dilihat Tuhan. Malah apa yang lemah bagi dunia, itulah yang dipilih Tuhan. Ya, jadi tidak peduli seberapa biasa-biasanya saja kita ini semua anak Tuhan bisa hidup di dalam Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Ya bukan semata-mata karena kita biasa-biasa saja, tapi karena yang tadi itu tapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan. Ya, identitas kita bisa menjadi bermakna kalau hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita ada hubungan spesial dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan karena pekerjaan kita, jabatan kita, posisi kita dan lain sebagainya. Yang hubungan pribadi dengan Yesus Kristuslah yang memberikan nilai dan arti khusus, ya, sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaannya. Oke, ya, hari ini ya banyak orang mau mengejar itu ya. Wah, aku mau kaya, aku punya banyak talenta, punya kemampuan, punya ini itu. Tapi kita lihat ternyata Tuhan bisa memakai orang yang biasa-biasa saja, asal kamu punya hubungan khusus dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada nggak kita menjaga hubungan ini tiap hari? Ada nggak di dalam hidup kamu renungan dan berdoa, membaca firman Tuhan? Ya. Oke, jadi tadi itu potret wanita yang dipakai Tuhan. Nomor 1, Maria ini wanita yang biasa-biasa saja. Nomor 2, Maria dia adalah seorang wanita yang suci. Ya, kita semua sudah tahu ceritanya. Maria sudah tercatat dalam firman Tuhan. Maria itu ketika dipakai Tuhan, dia adalah seorang perawan. Walaupun ada banyak di luar sana yang tidak percaya ini, tapi begitulah kata firman Tuhan. Dia adalah seorang perawan, dan ketika Tuhan memilih, Tuhan Allah Bapa mau mengirim anak tunggalnya untuk datang ke dunia ini, datang untuk menyelamatkan manusia, ya Tuhan memilih untuk menaruh benih anak tunggalnya ini ke dalam rahim seorang wanita yang suci. Ya. Wanita yang suci. Ya, wanita yang suci itu seperti apa? Ini wanita yang tidak memberikan dirinya kepada godaan dunia, tapi dia menjaga kesuciannya. Ya, kita hidup di dunia yang banyak orang menertawakan kesucian anak muda ya. Ya, saya ingat persis gitu Pak, dulu pas lagi ada acara keluarga pas dekat mau menikah gitu ya, dan udah lama sekali ini kejadiannya. Acara keluarga, kita kumpul keluarga semua gitu, banyak tante-tante dia datang ya, tanya kan kalau acara gitu pertunangan atau apa, jadi banyak orang itu berekspektasi apa di acara itu. Wah, ini sepasang laki-laki dan wanita, kamu pasti harus
ya harus ada kiss-nya dong, harus ada apa. kalau enggak kayaknya nggak sah, nggak apa gitu ya. Nah inilah dunia, kayak bagi mereka itu kok kalau kamu enggak itu kamu aneh, bener nggak? Ya dunia itu malah menertawakan, dia bilang kok kalian kolot banget sih. Ya. Oke, sekarang ini banyak sekali godaan untuk berbuat cabul. Sembarang itu di HP aja sebenarnya kadang masuk kita baik. Aku mau search tentang cara mengembangbiakkan tanaman atau apa, tapi yang keluar malah yang aneh-aneh kadang. Ya kan? Ya, ini banyak sekali godaan. Terus, nah sekali keluar itu apa yang kamu lakukan? Apa kamu lewatkan atau oh ya ini benar ya, aku mau tahu nih. Oke, banyak sekali godaan bagi wanita, semua anak muda untuk berbuat cabul. Ya wanita Kristen harus melawan harus berkomitmen untuk menjaga kesucian dirinya. Ibu-ibu, kamu harus mengajarkan anak-anak kamu, ya, betapa pentingnya, betapa berharganya kesucian itu. Oke, anak Tuhan yang menjaga kesuciannya, suatu hari nanti dia akan menuai berkat dan merasakan manfaatnya dari komitmen dia itu. Ya, atau sebaliknya bisa juga hidup dalam rasa kehilangan, rasa penyesalan karena telah membuat pilihan yang salah. Ya, di sini kita lihat Maria, dia menjaga dirinya sebagai seorang perawan tetap suci sampai Tuhan memakai dia. Ya mungkin ada di antara kita di sini ada pernah berada di jalan yang salah, tapi kita belajar melalui firman Tuhan, ya melalui karena kasih karunia Tuhan tetap masih mengampuni anak-anaknya dan masih menunggu anak-anaknya datang kepadanya untuk kamu benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Okay. Ya tetap kamu, walaupun kamu pernah berbuat kesalahan, Tuhan masih bisa memakai kamu. Ya, tadi kita lihat ini potret wanita yang dipakai Tuhan. Nomor 1, Maria adalah wanita yang biasa-biasa saja. Nomor 2, Maria adalah seorang wanita yang suci. Ini nomor 3, Maria adalah seorang wanita yang tidak layak. Ya, Tuhan memilih Maria bukan karena dia layak, dia pantas gitu untuk mendapatkan kehormatan, jadi ini aku pantas jadi ibu dari juru selamat. Ya, bukan seperti itu. Kita lihat di ayat 28 lagi, yang balik lagi yang tadi. Ya. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Hai engkau yang dikaruniai. Ya, apa maksudnya itu? Itu juga bisa kita terjemahkan sebagai seseorang yang diterima karena kasih karunia Tuhan. Jadi Maria dipakai Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita semua hari ini kita bisa diterima Tuhan. Ini bukan berdasarkan pekerjaan kita, apa yang sudah kita lakukan sehingga kita layak, tetapi ini karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia Tuhan kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, Tuhan nggak melihat ke bawah dan dia bilang, wah ini ada wanita yang dia punya sesuatu untuk aku mau pakai dia. Nggak seperti itu ya. Jadi Maria jelas dia tidak layak dipakai Tuhan, tapi sebaliknya dia itu terheran-heran oleh kasih karunia Tuhan yang memilih dia. Jadi jangan pikir diri kamu hebat. Ternyata Tuhan memakai seorang yang tidak layak, tetapi ia mendapatkan kasih karunia.
Oke, lanjut lagi nomor 4. Maria adalah wanita yang siap dipakai Tuhan. Ya, ini ceritanya tadi kita baca. Ini malaikat Tuhan datang kepada Maria, memberitahukan kepada Maria ini apa yang akan terjadi nanti. Ya, kita lihat bagaimana cara Maria meresponi malaikat ini. Ya, tadi di tengah-tengah di ayat ini memang Maria ada bertanya-tanya itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, tapi apa responnya kepada malaikat Tuhan? Itu ada di ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, dengan kata lain, ini Maria bilang, Tuhan, ini aku siap. Ya, Engkau adalah Tuhan dan aku adalah seorang hamba. Dia bilang, sesungguhnya aku ini seorang hamba. Aku ini seorang hamba. Ya, dengan kata lain dia juga bilang, aku ini rela kamu pakai untuk rencanamu, sesuai rencanamu. Tubuhku ini milik kamu Tuhan. Dan rahim aku ini juga milik Tuhan. Hidupku ini juga milik Tuhan. Jadi pada saat ini Maria mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ya. Coba kita buka di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Maria rela dan siap dipakai Tuhan. Ya, dia rela kehilangan reputasinya. Kamu bayangin saja, itu waktu itu wanita perawan, orang tahu ini perawan, dia bertunangan tapi belum menikah. Tiba-tiba kok hamil sih gitu. Itu dalam waktu masa 9 bulan itu mungkin banyak orang cemooh ngomong sana sih, bergosip di belakang gitu ya. Ya. Juga dia merasakan sangat tidak nyaman untuk 9 bulan. Ibu-ibu yang hamil tahu itu nggak nyaman, ya. Terus kalau di zaman itu menurut hukum Taurat, apa hukuman bagi orang yang berbuat cabul? Ada yang ingat nggak? Dilempar dengan batu. Kamu dilempar batu, ya. Oke. Jadi dia juga rela merasakan kesakitan bersalin. Maria rela mengesampingkan rencana dia, agenda dia, supaya dia bisa menjalankan rencana Tuhan, agenda Tuhan. Jadi apa rencana kamu untuk hidup kamu hari ini? Dan apa rencana Tuhan untuk kamu? Ya, apa Tuhan mau kamu setiap hari rutin membaca firman Tuhan? Kalau begitu ya rutinlah baca firman Tuhan setiap hari. Apa Tuhan mau kamu memberitakan Injil kepada keluarga, kepada saudara, teman? Ya kalau begitu tetangga ya kan, kalau begitu ya beritakan Injil sana. Apa Tuhan mau kamu lebih mengasihi orang-orang yang di sekitar kamu?
Ya, kalau begitu ya kasihilah orang di sekitar kamu. Apa Tuhan mau kamu melayani dia? Kalau begitu ya jadi pelayan Tuhan. Ya intinya kamu berkata, Tuhan, apa saja yang kamu mau, aku siap dipakai. Seperti Maria di sini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu kata Maria kepada malaikat. Ya, jadi dari hidup Maria ini kita mempelajari nomor satu tadi, Maria adalah wanita yang biasa-biasa saja. Ya, apa yang membuat hidup kita ini berarti? Ya, kamu percaya nggak kalau walaupun dengan biasa-biasanya ini Tuhan bisa membuat perbedaan dalam hidup kamu, asal kamu tetap berpegang pada Tuhan dan Tuhan tetap menyertai kamu. Nomor dua, Maria adalah wanita yang suci. Ada nggak kita semua menjaga kesucian hari ini? Ya, untuk wanita single, ada nggak kamu menjaga diri untuk orang yang akan menjadi suami kamu? Juga kita semua dalam kesucian, bukan cuma dalam hal suci, juga dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita. Ada nggak kita menjaga itu suci? Ya, apakah semua bacaan kamu, tontonan kamu itu semua bersih nggak? Nomor tiga, Maria adalah wanita yang tidak layak tadi kita pelajari. Ya, kita tahu nggak, kita sadar nggak kalau segala sesuatu hal bagus yang bisa terjadi dalam hidup kita ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Kita itu nggak layak. Sadar nggak kita itu semua kasih karunia Tuhan. Jangan memegahkan diri. Nomor empat, tadi Maria adalah wanita yang siap dipakai Tuhan. Ya, kalau hari ini Tuhan mau pakai kamu siap atau tidak? Kamu berani nggak membayar harganya kalau Tuhan mau memakai kamu? Oke, jadi itulah 4 poin yang kita pelajari dari hidup Maria hari ini. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi seorang Maria dalam hidup kita. Ya, untuk menutup, minta Ibu Papahan untuk doa. Mari dapat kesempatan lagi Tuhan untuk kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu telah dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, yaitu teladan yang diberikan Maria. Biarlah kami Tuhan melayani Maria dalam hidup kami. Selalu kami Tuhan kudus dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Dan juga kami mau Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun saja untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Biarlah kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.